Adik-adik semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan bersama channel kami, Matius Purba. Aristoteles berkata, pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Untuk itu adik-adik, tetap semangat, tetap rajin belajar, agar kamu dapat memetik buah yang manis. Mari kita simak pembelajaran selanjutnya, yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya adalah dalam selang waktu yang sama, menempuh jarak yang sama. Dapat kita perlihatkan di dalam sebuah lintasan yang lurus, ada sebuah kendaraan yang sedang bergerak. Dari T0, T1, T2, T3, T4, T5, dan seterusnya. Maka dalam selang waktu yang sama, dari T0 ke T1, yaitu 1 detik, yaitu 1 kurang 0. Begitu juga selanjutnya, dari T1 ke T2, T2 ke T3, ke T4 dan ke T5 memiliki selang waktu yang sama, yaitu sama-sama dengan 1. Maka setiap selang waktu yang sama, mobil tadi menempuh jarak yang sama, yaitu sama-sama dengan 2 meter. Maka ketika di dalam selang waktu yang sama, menempuh jarak yang sama, maka dapat dikatakan bahwa kecepatan mobil tadi adalah tetap ataupun konstan. Kita lanjut. Bagaimanakah persamaan gerak lurus beraturan atau persamaan GLBB? Ini dapat kita rumuskan dengan suatu persamaan, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, di mana S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter atau kilometer, T adalah waktu, satuannya sekon atau jam, V adalah meter per sekon, kilometer per jam, di mana V disebut dengan kecepatan. Maka grafik VT atau grafik kecepatan dan waktu ini dapat kita perlihatkan dia sedemikian. Ini. Maka cara membacanya, kalau misalkan ini adalah titik 0, titik 1, 2, 3, 4, 5, maka mulai dari 1 sekon, ini kecepatannya adalah tetap. Misalkan di sini adalah 5 atau 10 atau 15, sekarang kita permisalkan 5, maka pada 1 sekon kecepatannya 5, pada 2 sekon kecepatannya 5, 3 sekon kecepatannya 5, begitu juga sampai dengan 5 sekon kecepatannya tetap 5, maka dia dikatakan kecepatannya adalah konstan ataupun tetap. Begitu juga dengan hubungan antara jarak yang ditempuh dengan waktu T atau dikenal dengan grafik ST. Ini dia grafiknya, dia lurus kemari, miring. Sebagai penerapan rumus tadi, sebuah mobil menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa kecepatan mobil tersebut? Diketahui S sama dengan 120 km, kemudian T sama dengan 1,5 jam, yang ditanya V sama dengan berapa, maka jawabannya V sama dengan S per T, kita masukkan V sama dengan 120 km dibagi 1,5 jam, maka diperoleh V-nya sama dengan 80 km per jam. Itulah besar kecepatannya. Kalau ini kita ubah dalam sistem MKS, berarti 80.000 meter
dibagi 3.600 kon, karena 1 kilometer sama dengan 1.000 meter, 1 jam sama dengan 3.600 kon. Maka kita peroleh kecepatannya V sama dengan 2,2 meter per sekon. Gampang ya? Oke. Maka ini nanti tugasmu, ada di sini saya kasih 3 soal, yang pertama, kedua, dan ketiga. Dikerjakan anak-anak ya, kamu pasti bisa. Sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut dengan GLBB. Suatu gerak yang berada dalam GLBB apabila gerak dalam lintasan lurus dengan percepatan tetap, yaitu ada perubahan kecepatan yang selalu konstan. Itulah arti daripada percepatan tetap. Ada 2 jenis GLBB. Yang pertama adalah ketika benda atau mobil mengalami suatu percepatan apabila kecepatannya semakin besar. Tetapi ada kalanya mobil mengalami suatu perlambatan apabila kecepatannya semakin kecil. Dapat kita perlihatkan, misalkan di sini ada sebuah bola yang kita lepaskan dengan lintasan sedemikian rupa dari A ke B, dia mengalami percepatan karena ketika ini gerak ke bawah, maka dia mengalami percepatan karena arah gerak bola ataupun benda adalah searah dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga dia mengalami suatu percepatan gerak dari A ke B. Sedangkan gerak dari B ke C, dia mengalami sebuah perlambatan. Karena dari B ke C, bola tadi adalah ke atas, berarti dia berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi G. Maka dia mengalami suatu perlambatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap selang waktu. Ini dirumuskan A sama dengan Vt kurang V0 dibagi dengan T. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. T adalah waktu atau lamanya bergerak, satuannya adalah sekon. Sedangkan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Sebagai contoh penerapan daripada rumus tadi adalah sebuah mobil yang sedang bergerak, kecepatannya berubah dari 36 km per jam menjadi 90 km per jam selama 30 detik. Berapa percepatan mobil tersebut? Maka diketahui V0 sama dengan 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per sekon, Vt sama dengan 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon, T sama dengan 30 sekon, yang ditanya adalah A. Maka untuk menjawabnya, A sama dengan Vt kurang V0 dibagi dengan T, maka A sama dengan 25 kurang 10 dibagi 30, maka hasilnya 15/30, sama dengan A, percepatannya sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Sekarang masuk kita ke percobaan ticker timer. Ticker timer adalah sebuah alat lab yang sering digunakan untuk menentukan apakah gerak benda tersebut berada pada GLB atau GLBB. Dengan prinsip di sini, hasil ketikan pada ticker timer atau sering disebut pewaktu ketik itu menunjukkan gerak benda tersebut GLB ataupun GLBB.
Sekarang kita perlihatkan. Ini dia. Kita perlihatkan dan coba perhatikan ketikannya. Jadi, ini adalah sebuah troli yang dapat bergerak apakah kecepatannya tetap atau dipercepat atau diperlambat. Maka dari hasil ketikan ticker timer ini bisa kita perlihatkan sebuah ketikan adalah seperti ini. Jarak setiap ketikan adalah sama. Berarti gerak daripada troli ini adalah tetap dengan kecepatan yang konstan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila hasil ketikan ini adalah jaraknya sama, berarti kecepatan daripada troli ini, atau kalau misalnya di sini diletakkan benda, maka kecepatannya tetap, berarti gerakannya adalah gerak lurus beraturan GLB dengan kecepatan tetap. Sekarang coba kita perlihatkan di sini ada sebuah mobil yang sedang bergerak. Bayangkan kalau misalnya mobil ini sedang bergerak di jalan raya, olinya menetes dari mesin. Apa yang terjadi kira-kira pada oli? Iya, maka mula-mula tetesan oli adalah rapat, kemudian dia semakin jauh. Ini berarti mobil tersebut mengalami suatu percepatan. Kita bisa lagi tunjukkan ini kalau kita buat tetesan olinya rapat dulu, semakin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Berarti percepatan atau GLBB yang dipercepat. Untuk memahaminya kembali, coba kita perlihatkan kembali gerakan mobil ini. Kita lihat mulai dari A ke B, semakin jauh, dari B ke C jaraknya sama, C ke D jaraknya semakin dekat lagi. Maka dapat kita simpulkan bahwa mulai dari gerak A ke B, dia GLBB dipercepat atau mengalami suatu percepatan. Ini dia grafiknya dari A ke B. Sedangkan dari B ke C, kecepatannya tetap karena jarak tetesan olinya adalah sama. Grafiknya dia seperti ini, dia lurus. Sedangkan dari C ke D, ini dari C ke D, dia semakin dekat, dan semakin dekat. Maka grafik ini namanya adalah grafik perlambatan, maka dikatakan GLBB diperlambat. Saya ulang, maka dari A ke B adalah GLBB mengalami percepatan, sedangkan dari B ke C, GLB kecepatan tetap, maka C ke D adalah GLBB mengalami perlambatan. Kita bisa melihat di sini untuk membedakan bagaimana kalau gerak itu ke kanan dan ke kiri. Maka untuk gerak ke kanan, ini dia gayanya, ada tanda panah ke kanan. Bayangkan ini adalah sebuah ketikan tadi, maka ketika dia semakin jauh, maka dia dipercepat. Maka ketika geraknya juga ke kanan, namun dia semakin dekat, ini semakin dekat, maka dia diperlambat. Maka ketika jaraknya sama, maka dia GLBB kecepatan konstan. Sekarang bagaimana kalau misalnya gayanya ke kiri? Untuk gaya ke kiri, apabila misalnya mula-mula adalah jauh, kemudian semakin dekat, dekat, dan meluber di sini, maka dia dikatakan GLBB diperlambat. Namun, kalau misalnya mula-mula
adalah dekat dengan gerakan ke kiri ataupun ditarik dia ke kiri, dekat, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, maka dia dipercepat. Sama juga dengan walaupun dia ke kiri, tetapi kalau dia jaraknya adalah sama, berarti dia GLB dengan kecepatan konstan ataupun tetap. Ini dia untuk tetesan oli mobil tadi, ya. Ada sebuah mobil yang sedang bergerak ke kiri. Kalau dia mula-mula rapat, semakin jauh dia dipercepat. Kalau dia awalnya adalah jauh, kemudian semakin rapat tetesan olinya, dia diperlambat. Sama juga kalau dia GLBB adalah jarak olinya, jarak tetesannya, sama jaraknya, berarti kecepatan tetap atau GLB. Maka kita mengambil kesimpulan, ya, yang pertama, apabila GLB kecepatannya tetap, sedangkan GLBB percepatannya tetap. Inilah dia grafik VT, ini kemudian grafik ST untuk GLB, sedangkan untuk GLBB, ini dia grafik VT-nya, dia naik kemari, sedangkan kalau dia diperlambat, maka dia turun kemari, maka untuk grafik ST dipercepat, dia kemari, sedangkan GLBB yang diperlambat untuk grafik ST-nya adalah seperti ini. Terima kasih semua adik-adik, tetap semangat, salam sehat dari kami, Matius Purba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.